Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita fokus pada inti dari tempat kerja yang produktif ya. Bagaimana membangun dan mempertahankan hubungan kerja yang penuh energi. Nah, sumber kita adalah bagian pertama dari buku The Communication Problem Solver yang menekankan pentingnya fondasi ini. Betul sekali. Dan ini bukan sekedar soal enak diajak ngobrol aja gitu ya. Sumber ini menegaskan bahwa hubungan yang dibangun di atas kepercayaan, rasa hormat, dan niat baik itu adalah mekanisme vital. Penting banget untuk mencegah dan mengatasi masalah komunikasi. Tanpa fondasi ini, kerjasama yang efektif jadi ya lebih sulit. Oke. Mari kita langsung ke intinya kalau gitu. Apa sih sebenarnya hubungan kerja itu? Banyak yang salah kaprah nih kayaknya. Menganggapnya harus seperti persahabatan erat gitu kan? Tapi sumber kita bilang, niat sadar dari seorang manajer untuk membina hubungan baik, itu kuncinya. Ingat nggak contoh Jerry, yang rela bayar lebih mahal di toko kelontong kecil? Ah, iya ya, saya ingat. Itu kan karena mereka kenal namanya. Sebuah pengakuan sederhana, tapi wah, artinya besar banget. Persis, pengakuan itu penting. Yang menarik juga, hubungan kerja ini kan ada spektrumnya ya. Bisa cuma sekedar kenalan yang sopan, saling menghargai, atau bisa juga hubungan yang lebih dalam, ada kepercayaan timbal balik. Nggak harus selalu jadi teman curhat kok, tapi mutlak perlu ada keramahan. Suasana yang menyenangkan itu penting. Jadi keramahan itu ya? Iya, sumber kita menyoroti betapa berharganya tindakan-tindakan kecil sebetulnya. Misalnya meluangkan sedikit waktu tanya kabar, atau menunjukkan empati saat rekan kerja lagi ada masalah, atau ikut senang saat mereka capai sesuatu. Hal-hal kecil ini dampaknya terasa loh ke produktivitas dan kenyamanan kerja. Lalu mengapa ini krusial? Nah, disinilah kita lihat dampaknya yang lumayan besar ya. Hubungan yang baik itu bisa mencegah kekecewaan kinerja dan membangun harmoni tim. Ada cerita menarik dari sumber kita soal ahli geologi itu. Oh, yang bilang lebih gampang kerja sama batu. Iya. Karena batu nggak pernah membantah katanya. Ini kan nunjukin betapa ya menantangnya interaksi manusia bagi sebagian orang, tapi sekaligus juga menunjukkan pentingnya kemampuan mengelola hubungan itu. Kuncinya bisa mengkritik ide tanpa menyerang pribadinya. Itu susah loh, kemana-mana. Mulai dari seberapa besar kemauan orang untuk saling bantu, gimana cara kesalahpahaman diselesaikan, bahkan motivasi buat datang kerja setiap hari. Bener juga ya. Contoh kayak kekacauan pengiriman sepatu di Footwear Specialties atau frustrasinya Fred si kepala manufaktur itu kan? Itu semua akarnya seringkali di komunikasi dan hubungan antar unit yang ya kurang oke. Jadi komunikasi dan hubungan ini nyambung terus ya? Nyambung banget. Bahkan kehadiran fisik kita atau diamnya kita pun itu bisa mengirim pesan kuat soal kualitas hubungan. Sumber kita juga kasih cara-cara unik nih buat membangunnya. Misalnya konsep momen tertawa dari Craig Emack. Ah, ya itu menarik. Mengubah kesalahan kecil jadi lelucon ringan, itu bisa bantu orang selamatkan muka dan bikin suasana jadi lebih cair, lebih rileks. Atau contoh lain, gimana hubungan personal yang baik antar staf restoran bikin mereka lebih solid dan kooperatif pas lagi rame banget. Betul, tentu. Tantangannya muncul nih pas Anda harus bangun hubungan sama orang yang katakanlah Anda nggak begitu suka secara pribadi. Kasus Nicole dan Matt dalam sumber ini relevan banget. Nah, ini sering terjadi kayaknya. Terus gimana? Pesan utamanya itu bukan soal perasaan Anda, tapi tindakan Anda. Ada proses 6 langkah yang disarankan. Intinya sih, fokus cari dan akui perilaku kerja yang positif dari orang itu, bukan malah ngorek-ngorek yang negatif. Oke, jadi fokus ke positifnya ya? Iya, ini bantu manajer biar tetap objektif dan adil. Ini alat praktis lah buat memperbaiki hubungan yang agak menantang gitu. Pembahasan ini rasanya belum lengkap ya kalau nggak nyinggung soal ekspektasi yang jelas. Buku ini punya istilah keren, turbocharged clarity, kejelasan super gitu ya. Ini katanya fondasi komunikasi manajemen. Betul. Dan kenapa ini relevan sama hubungan? Karena ekspektasi yang jelas itu ngebangun kepercayaan. Trust. Ah, oke. Jadi nyambungnya ke trust ya? Iya, dan kepercayaan itulah yang jadi kayak lem perekat hubungannya. Asumsi keliru bahwa karyawan harusnya udah tahu apa maunya kita, itu sering jadi biang kerok kekecewaan. Sering banget tuh asumsi begitu. Makanya, contoh Balboa Bay Club and Resort, BBCR,
Itu kuat banget di sini. Mereka buktiin gimana standar tinggi yang dikomunikasikan super jelas, plus didukung umpan balik terus-menerus. Itu nggak cuma memacu kinerja luar biasa, tapi juga numbuhin hubungan kerja yang kuat banget. Basisnya kepercayaan. Jadi, kejelasan dan hubungan itu saling menguatkan. Jadi, apa nih intisari yang bisa Anda, para pendengar, ambil dari semua ini? Membangun hubungan kerja penuh energi itu intinya bukan soal maksa diri jadi teman baik semua orang ya kan? Tapi ini lebih ke tindakan yang disengaja, komunikasi yang jernih, terutama soal ekspektasi, dan kemampuan buat atasi gesekan secara dewasa. Itulah mesin di balik kolaborasi yang sukses. Dan ini membawa kita pada satu refleksi penting nih buat Anda. Mengingat betapa fundamentalnya hubungan ini, coba deh identifikasi satu hubungan kerja Anda saat ini. Apa kira-kira satu tindakan konkret, sekecil apapun itu yang bisa Anda lakukan minggu ini untuk memperkuatnya? Mungkin sesederhana menanyakan kelanjutan cerita mereka sebelumnya dengan tulus, atau kasih apresiasi spesifik atas pekerjaan baik yang baru aja mereka selesaikan. Hal-hal kecil kayak gitu seringkali dampaknya besar loh, coba direnungkan.